Saya akan share presentasi. Bentar. Oke. Desktop. Sudah keluar? Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Keluar? Iya. Ya, baik. Ya, jadi saya mulai Sudah, saja. ya, Bu. Hari ini kita membahas tentang produksi dan juga sekaligus pemasaran. Oh ya, nanti kita kan ini saya cuma diberi waktu 2 kali ya untuk kewirausahaan. Setelahnya lalu Pak Rusli ya. Jadi hari ini semoga bisa selesai produksi dan pemasaran. Saya mulai saja langsung ya produksi. Ada yang harus kalian pahami. Pertama, kalian harus tahu pengertiannya dulu, lalu tujuan, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam produksi, lalu tahapan produksi, siklus, hasil yang diperoleh dari produksi, kemudian tata letak atau layout, gudang, dan bagaimana pemeliharaannya ya. Jadi itu hal-hal yang akan kita bahas hari ini. Semoga bisa selesai. Lalu nanti minggu depan saudara sudah dengan Pak Rusli ya. Berikutnya Pak Rusli kemungkinan 2 kali juga. Lalu kan kalian siap untuk memproduksi apa yang sudah kalian kerjakan ya, yang sudah kalian angan-angankan, yang sudah kalian rencanakan ya itu. Nah, yang pertama pengertiannya dulu nanti kita bahas satu persatu ya. Jangan lupa di ini ya, direkod ya, nanti untuk kelas yang jam 10. Iya, sudah. Oke, sampun, Ya. Bro. Baik, pertama pengertian produksi. Produksi itu apa ya? Suatu proses yang menghasilkan suatu barang atau jasa ya, sebagai output. Nah, hal ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya. Jadi sekarang kita sudah harus memikirkan bahwa kita ini adalah produsen ya. Produsen. Nah, tentu kita punya mitra yaitu konsumen. Sehingga apapun yang kita produksi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Karena itu ya, sebelum kalian memproduksi, alangkah baiknya saudara mempelajari dulu perilaku konsumen terhadap barang yang saudara buat itu seperti apa. Sehingga nantinya banyak sekali kegagalan yang bisa saudara antisipasi dari situ ya. Jadi bagaimana respect kira-kira dari konsumen terhadap produk saudara. Nah, dari situ nanti saudara akan bisa membuat barang sebaik mungkin sesuai dengan keinginan konsumen ya. Kita harus mulai berpikir bahwa konsumen itu adalah raja, begitu kan ya. Pembeli itu adalah raja. Sehingga apa yang diinginkan, nah kita harus berusaha memenuhinya ya. Seperti itu. Oke. Lalu ini definisi yang kedua, menambah nilai guna barang atau jasa ya sebagai outputnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya, dalam hal ini pembeli atau pemakai ya bisa. Kira-kira dari dua definisi itu apa bedanya? Yang pertama menghasilkan suatu barang, berarti barangnya belum ada. Tapi yang kedua menambah nilai guna barang, berarti barangnya sudah ada, cuman kemanfaatannya itu kurang maksimal ya, sehingga harus dirubah lagi menjadi barang atau jasa yang lebih baik. Misalnya saja ya, saudara dulu sudah mengenal yang namanya pos ya kan. Nah, begitu ada pengiriman-pengiriman, ada JNE, JNT dan sebagainya ya, di mana pengirimannya itu bisa kita lacak setiap saat barang kita sudah di mana dan sebagainya. Nah, saat itu kelihatannya kantor pos itu menjadi sepi ya, sepi. Nah,
sebelum dia juga melakukan inovasi, sepi sekali. Nah, begitu dia merombak dirinya melakukan inovasi dengan layanan-layanan baru, ya seperti yang diinginkan pelanggannya, ya. Nah, akhirnya sekarang sudah rame lagi. Artinya para konsumennya ya atau para pengguna jasanya itu kembali lagi ke kantor pos ya, itu seperti itu yang dikatakan menambah nilai guna barang atau jasa ya. Semula sudah ada kantor pos itu ya, tapi dengan layanan-layanan model lama. Nah, begitu itu diperbaiki lah, sekarang sudah menggeliat lagi ya, sudah rame lagi ya, itu namanya menambah nilai guna barang. Kalau untuk contoh barang misalnya saja saudara punya lemari ya kan, yang sudah lama usang ya, modelnya juga besar ya, nah itu sangat tidak fleksibel untuk rumah-rumah minimalis. Nah lalu itu diperubah, sebagian jadi meja, sebagian jadi rak sepatu dan sebagainya. Nah itu juga termasuk kategori yang kedua. Jadi paham ya? Nah, sekarang kalian langsung ingat kalian mau buat apa, mau buat barang apa, nah begitu. Nah, kalau untuk industri kebutuhan sehari-hari ini harus terus bergerak ya, mengikuti kemauan pelanggan ya. Seperti kosmetik itu harus mengikuti kemauan pelanggan ya. Zaman dulu seperti apa yang diinginkan ya, orang takut kelihatan putih itu malu dulu itu. Tapi sekarang orang suka putih-putih lah. Akhirnya harus mengikuti ya, harus berinovasi terus ya supaya pelanggan tidak sampai lari. Nah itu. Kemudian kalau contoh barang sudah jelas, tidak ada masalah. Contoh jasa ya itu juga sudah jelas. Nah kadang-kadang kalau kita memproduksi jasa itu bagaimana ya? Nah, seperti rumah sakit itu loh, memproduksi jasanya itu seperti apa, kita kan nggak melihat karena memang bukan real barang ya. Orang masuk kondisi sakit, setelah keluar kondisi sembuh ya, orangnya tetap sama ya, tidak ada tambahan apapun ya. Nah itu, kalau jasa memang seperti itu. Nah kalau barang kan kelihatan produksi barang apa, oh buat balut, buat piring, buat sendok, nah jelas sebelumnya belum ada piring, belum ada sendok, nah begitu. Ya, jadi untuk yang jasa ini kadang-kadang kita berpikir memproduksinya jasa itu gimana ya? Nah, itu. Ya, baik. Lalu tujuan dari memproduksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, jadi jangan salah, sehingga saudara membuatnya jangan semaunya saudara sendiri, tapi juga mengikuti kemauan konsumen. Loh, saya tahu Bu, ini kan yang seperti ini itu lebih bagus, lebih begini, lebih begini. Nah, tapi coba saudara survei di luar sana, apa seperti itu juga kemauannya. Nah, akhirnya saudara harus ini membuang ego ya, jadi tidak boleh egois semaunya sendiri. Nah, nanti siapa yang mau beli? Karena pembelinya maunya tidak yang seperti itu. Nah, biasanya orang melakukan survei-survei terlebih dahulu ya. Jadi kalian pun juga bisa mengikuti survei-survei terlebih dahulu. Misalnya saudara membuat pisang goreng. Nah, pisang goreng yang seperti apa yang dimau oleh pembeli? Apakah yang basah manis, ataukah yang kering? Nah, saudara bisa mencari solusinya dengan melakukan survei ya, membuat dua macam basah dan kering ya, lalu diiris kecil-kecil dan dibagi. Nah, nanti bikin kuesioner ya, suka yang mana, yang A atau yang B. Nah, nanti saudara lihat dari situ ya, seperti apa. Nah, itu. Terus yang lainnya, nah misalnya saudara tahu ceritanya Bu Tejo enggak? Yang tiba-tiba viral kayak gitu. Nah, itu sebenarnya mereka juga melakukan survei dulu. Ya, survei dulu bagaimana yang diinginkan oleh ibu-ibu itu. Ya, sinetron yang model seperti apa ya? Atau komedi-komedi yang macam apa. Nah, ternyata ya wanita mirip Bu Tejo itu yang paling banyak disukai masyarakat, sehingga dibuatlah sinetron kecil seperti itu dan ternyata hasilnya viral betul. Nah itu ya, jadi kalian kalau mau memproduksi sesuatu ya, nah itu sebaiknya memang survei dulu ya, minimal kamu tahu ya keinginan konsumen ya, selera konsumen ya, kalau itu makanan ya, bisa dibuat kecil-kecil lalu dibagi ya, ada 2 jenis atau 3 jenis. Nah mana yang nanti paling banyak dipilih, itulah yang saudara buat, sehingga pada saat saudara sudah memproduksi, nah peminatnya itu
sudah cukup banyak begitu. Ya, ini memang trik baru ya, istilahnya produksi secara modern seperti itu. Nah, kalau konvensional orang zaman dulu kalau mau jualan ya sudah tinggal buat gitu aja. Konsumen mau nggak mau terserah. Nah, akibatnya apa ya? Banyak yang cepat gulung tikar ya begitu, karena tidak tahu kemauan konsumen. Berikutnya tentu memperoleh keuntungan kan, saudara memproduksi itu tujuannya ya. Jadi dalam hal ini kita orientasinya adalah pada keuntungan uang gitu ya bagi produsen. Mengapa? Loh Bu, saya itu ingin sodako ya Bu. Lah kalau sodako enggak di sini, ya enggak di sini kelasnya ya. Itu ada lagi nanti ada kalau mencampur pun, nah, mencampur wah di tengah pasar lalu saudara istilahnya tidak menjual tapi membagi lah itu justru malah dilarang oleh Nabi, tidak boleh ya. Jadi kamu pada saat orang pada mencari keuntungan kok malah kamu membagi-bagi di situ, wah itu diharamkan, tidak boleh. Ya kalau mau bagi-bagi ya jangan di pasar begitu, itu akan merusak tatanan yang sudah ada, itu juga dilarang dalam agama ya. Jadi kalau kita memang sudah niat mencari rezeki, niat mencari keuntungan ya, memproduksi betul-betul untuk mencari keuntungan ya, gitu. Ya, masa yang sebelahnya jualan beras, sebelahnya lagi jualan beras, ya tiba-tiba kamu memberi beras cuma-cuma. Nah, bagaimana itu yang di samping-sampingmu itu nggak dapat uang ya? Nah, itu juga dilarang, nggak boleh ya. Jadi saudara memang harus punya keinginan mencari keuntungan. Ya. Karena kita sedang memikir bisnis. Nanti kalau memikir saudara ingin sodakoh ya tempatnya di yang berbeda ya. Jadi tidak di kelas kewirausahaan ya. Nah, ini adanya kepuasan bagi konsumen ya. Ini juga merupakan tujuan ya, tujuan produksi. Biasanya orang mengabaikan hal ini. Ini penting sekali ya, ini penting sekali. Supaya apa? Supaya repeat order, supaya pelanggan itu jatuh hati ya. Supaya pelanggan itu fanatik ya, itu penting ya. Saya itu pokoknya kalau tidak beli kosmetiknya Bu Titik itu loh, itu saya tidak cocok itu. Nah, harus berusaha seperti itu. Buat makanan juga begitu. Wah, kalau saya tidak makan pecelnya warung Bu Ida itu, waduh kurang srek gitu ya. Jadi dimanapun saudara akan dicari. Ya, ini adalah kunci keberhasilan juga ya. Jadi kalau saudara bisa memberikan kepuasan bagi konsumen ya itu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam produksi. Nah, seperti di awal perkuliahan tadi, saya mengatakan bahwa ilmu dan keterampilan itu sangat penting untuk orang yang akan berwirausaha, ya. Sekecil apapun itu, ya. Bukan saya itu loh cuman bikin OT-OT aja atau bikin tahu isi aja, loh itu ada ilmunya, ya. Jadi saya pun makan tahu isi itu kalau enggak yang crispy gitu males ya. Nah, sehingga kalian harus tahu, oh ternyata pelangganku itu pengen tahu isi yang crispy. Lah itu ada ilmu dan keterampilannya ya kan. Enggak cuma sekedar tahu digoreng lalu dikasih isi terus dibobol-bobol pakai tepung terus goreng lagi selesai. Nah, kalau itu nanti nah, saudara tidak menjadi produsen yang punya pelanggan yang fanatik. Nah, itu. Jadi saya itu punya langganan yang khusus ya untuk tahu crispy tahu isi itu. Nah, ternyata saya sampai ngorek-ngorek gimana caranya kok bisa membuat kayak gitu ya. Begitu tahu digoreng, isinya yang di dalam yang enggak kering itu keluarkan semua. Jadi tinggal selembar yang di luar. Nah, lalu isinya inilah dicampur dengan isian, misalnya mau diisi oseng-oseng wortel, cambah, nah begitu. Nah, tahu yang di dalam itu yang basah itu dicampur. Nanti dimasukkan lagi. Lah itu beda. Ya, beda sekali. Terus baru dikasih tepung, ya, tepungnya tidak usah terlalu tebal sehingga pas digoreng itu crispy. Nah, silakan. Saudara coba itu ilmu yang saya bagikan ini. Karena betul-betul ini pelanggannya jadi banyak dan saudara tahu besarnya itu sama. Harganya 3 kali lipat. Saya pun lebih senang beli itu daripada tahu isi yang lain-lainnya. Nah itu, sampai fanatik kayak gitu.
Kenapa? Nah, begitu digigit itu langsung keras ya. Tapi lalu dalamnya itu campur dengan baiknya. Jadi rasanya itu gurih semua. Beda kalau tahunya yang di dalam itu yang tidak kering, ya, itu tebal, waduh itu jadi nggak enak, kurang gurih ya, kurang gurih. Karena nggak tercampur dengan bumbu-bumbu ya, sehingga kesannya jadi yang di area situ anyep, ya, seperti tidak bergaram begitu ya. Apalagi kalau